Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu, apabila mereka bertemu munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa idza laqu, apabila mereka bertemu orang-orang munafik, apabila orang-orang munafik bertemu alladzina, orang-orang amanu, yang beriman, qalu, maka mereka mengatakan, orang munafik mengatakan, amanna, kami beriman. Wa idza khalau, apabila mereka kembali, orang munafik, ila syayatinihim, kepada pimpinan-pimpinan mereka, setan-setan mereka, pimpinannya setannya. Jadi pimpinan-pimpinan munafik itu dikatakan setan. Apabila mereka kembali ila syayatin, kepada setan-setan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, pimpinan kejahatannya setan. Tidak layak dipanggil manusia lagi, dipanggil pimpinannya setan. Qalu, maka orang-orang munafik mengatakan, inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Kami ini ikut agama kalian. Inna ma nahnu, hanyalah kami mustahzi'un, orang-orang yang berolok-olok. Innama nahnu, hanyalah kami mustahzi'un, orang yang berolok-olok, mengolok-olok. Kami itu cuma mengolok-olok, kami beriman itu cuma ngolok-ngolok ya. Allahu yastahzi'u, berolok-olok, mengolok-olok bihim, dengan mereka. Wa yamuddu, dan Allah menambah hum, kepada mereka, yamuddu, Allah menambah kepada mereka, fi tughyanihim, pada kesesatan mereka, ya'mahun, mereka menjadi orang yang bingung semuanya, orang-orang yang ma'un, mereka orang-orang yang bingung. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi orang munafik mereka mengatakan, apabila mereka ini bertemu dengan orang beriman, orang munafik ini namanya juga munafik. Apa yang ada dalam hati, apa yang di mulut itu tidak sama. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna, oh kami juga beriman, kami kayak kalian sudah. Kalau mereka mengatakan bertemu dengan orang beriman, oh kami juga beriman. Dalam hati, secara sembunyi-sembunyi, mereka mengatakan ya, kami beriman seperti kalian beriman ya, kami orang iman. Ini kalau ketemu orang beriman. Bagaimana? Kenapa itu? Wa idza khalu ila syayatin, tapi kalau mereka sudah kembali ke pimpinan-pimpinan mereka, pimpinan munafik, pembesar-pembesar mereka, mereka mengatakan, kami itu, mereka mengatakan, inna ma'aku, kami sebenarnya bersama kamu, tidak ada, kami tidak beriman. Itu cuma mengolok-olok aja.
Sebenarnya hati kami itu tidak beriman, ingkar kepada mereka, tidak sama dengan orang-orang, tidak sama dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu. Kami ini ya seperti kalian. Mereka ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menampakkan iman mereka. Sok-sok. Tapi kalau sudah kembali kepada teman-teman mereka, lain lagi. Mereka mengatakan cuma berolok-olok. Jadi agama itu diolok-olok sama mereka. Lah Allah yastahzi'u bihim. Inna jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Karena mereka berolok-olok agama Allah, ya Allah pun juga memperolok-olok mereka. Allah bermuamalah, memperlakukan mereka perlakuan orang-orang yang berolok-olok di dunia dan di akhirat. Jadi apa bentuk Allah mengolok-olok mereka di dunia ini? Mereka ini Allah tampakkan isi hatinya, bahkan Allah ceritakan, Allah beritahu dari Rasulullah apa yang ada di hati mereka. Rahasia-rahasia Allah buka kepada Rasulullah. Padahal mereka itu sangat-sangat menyembunyikan isi hatinya, apa yang ada di hatinya. Tapi Allah bukakan, ini bentuk pengolok-olokan Allah kepada mereka. Mereka ini berusaha sungguh-sungguh menyembunyikan kebusukan hati mereka, tetapi Allah bukakan. Nah, ini bentuk Allah mengolok-olok di dunia. Jadi Allah mengolok-olok di dunia dan di akhirat. Lah adapun nanti di akhirat bagaimana Allah mengolok-olok mereka? Allah yastahzi'u bihim. Karena kan kalau di dunia bagaimana bentuk pengolok-olokan Allah? Mereka berusaha menyembunyikan isi hatinya, kekufuran mereka di hadapan Rasulullah dan di hadapan orang-orang beriman. Tetapi Allah malah buka sehingga nampak semua oleh Rasulullah isi hati mereka. Makanya termasuk dalam surat At-Taubah itu menceritakan kebusukan orang-orang munafik. Makanya di dalam surat Taubah itu di antara salah satunya tidak boleh pakai bismillah awalnya itu. Karena di antara di situ termasuk Allah bukakan dalam surat Taubah itu rahasia-rahasia kebusukan orang munafikin. Itu bentuk Allah memperolok-olok mereka di dunia ini. Kemudian bagaimana Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka di akhirat. Orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, kemudian orang kafir sudah Allah masukkan ke dalam neraka semua. Kemudian Allah membuka pintu surga. Allah membuka dari surga satu pintu. Itu neraka Jahim. Allah buka pintunya. Yang mana pintu itu mengarah di tempatnya orang-orang munafik. Jadi ini orang-orang munafik. Jadi ada pintu surga dibuka dari arah mereka. Di mereka tinggal bertempat. Ketika mereka orang-orang munafik melihat satu pintu terbuka, kemudian mereka ini keluar dari neraka Jahim. Neraka mereka itu nanti neraka Jahim. Jadi dari arah neraka Jahim itu Allah buka pintu neraka surga. Jadi ketika mereka melihat pintu terbuka, pintu surga terbuka dari arah neraka Jahim, maka mereka menuju ke arah neraka cepat-cepat. Dan orang-orang beriman ketika itu melihat mereka lari menuju ke arah pintu surga, cepat-cepat mau memasuki karena ada pintu terbuka. Mereka sudah masuk neraka. Fa idza wasalu ila babil jannah sudda alaihimul bab. Ketika mereka itu mau memasuki, sudah mendekati, kalau lari dari neraka Jahim keluar, mereka ingin masuki pintu yang terbuka dari surga. Ketika mereka mendekati, Allah tutup pintu tersebut. Terus diperolok-olok oleh Allah di neraka.
ketika itu orang beriman melihat, karena dulu mereka mengolok-olok Allah, orang beriman mengolok Rasulullah, maka akhirnya pun diolok-olok, dimain-mainkan oleh Allah. Dia masuk neraka, dimasukkan ke neraka, dibuka pintu surga. Ketika mereka melihat pintu surga terbuka, mereka langsung keluar dari neraka, lari mau masuk surga. Setelah mau sampai di pintu langsung pintu tertutup. Nah, mereka alangkah kecewanya dan menyesalnya mereka melihat keindahan-keindahan, tapi tidak bisa memasukinya. Melihat bidadari-bidadari yang cantik, cuma tidak bisa melihat, tertutup. Kenapa? Nah, inilah bentuk Allah memperolok-olok mereka di akhirat. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari inilah, kata Allah, orang-orang beriman ketawa. Jadi ketika itu orang beriman ketawa, syukur, rasakan. Dulu kamu pun berolok-olok dengan agama, dan sekarang Allah mengolok-olok kamu. Ketika kamu masuk surga, mereka ditutup pintu surga. Inilah bentuk Allah mengolok-olok mereka. Kenapa? Innama nahnu mustahzi'un, karena mereka berolok-olok. Iman mereka itu iman untuk mengolok-olok saja. Mereka beragama hanya sekedar mengolok-olok saja. Ini balasan jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pembalasan yang buruk ya sama. Karena balasan orang di akhirat itu ya sama dengan perbuatannya di dunia. Mereka suka berolok-olok, ya nanti diolok-olok. Ketika ada dalam sebuah hadis, ada orang mati bunuh diri. Nah, kalau dia mati bunuh diri dengan pisau, ya nanti azabnya di neraka, ya ditusuk-tusuk, dia menusuk-nusuk dirinya terus dengan pisau. Bahkan nanti di dalam neraka, ketika di akhirat, nanti dulu hewan-hewan yang bertanduk, kata Nabi, hewan-hewan yang bertanduk dulu menanduk temannya. Nanti temannya yang tidak ada tanduk, ada hewan yang bertanduk, kemudian ditanduk itu hewan yang tidak punya tanduk. Dan nanti di akhirat, kata Nabi, gantian, yang punya tanduk dikasih tanduk, yang tidak punya tanduk, yang dulu ditanduk dikasih tanduk. Di akhirat gantian menanduk yang dulu pernah ditanduk, yang menanduk yang pernah dulu menanduk. Nah, setelah itu baru Allah katakan kunu turoba. Maka ketika itu baru mereka dihancurkan menjadi tanah, dibalas dulu, baru dihancurkan jadi tanah. Makanya ketika orang kafir melihat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Maka ketika itu orang kafir melihat keadaan itu, ya laitani, apa alangkah baiknya kami cuma jadi tanah aja, nggak jadi manusia. Lah apalagi manusia, kamu nyakiti orang, nyamannya pukul temannya, nanti digantian itu, pukul juga nanti di akhirat. Pukul, kamu dulu dipukul loh. Kisosnya nanti di akhirat. Dulu pernah cewer temannya, dulu pernah nendang temannya, nanti gantian ditendang, nanti di neraka ditendang. Ya kalau tendangannya, kalau sama di dunia tidak apa-apa, tendangannya lebih dahsyat nanti. Tendangan terbang, langsung terbang akal gimana? Jadi jangan kira, makanya kata Nabi, man darra alaihi wa man darra bihi wa man syaqqa alaihi. Barang siapa yang suka menyakiti, sebenarnya menyakiti itu kan kembali kepada dia sendiri. Wa man syaqqa alaih, barang siapa yang menyusahkan orang lain, sebenarnya dia menyusahkan diri sendiri, karena nanti dibalas. Kalau orang yang tidak ikhlas, kamu nanti tidak akan masuk surga sebelum ditendang juga. Kalau kamu nggak akan masuk surga sebelum dijewer juga, sebagaimana kamu jewer dulu kalau dia tidak salah. Nah kadang-kadang kalau orang salah boleh diperlakukan, tapi sesuai dengan kesalahannya, tidak boleh lebih balasnya. Orang mukul keras, nanti pun juga dibalas. Nah, mungkin kamu cuma dipukul sedikit, wah kamu hantam keras-keras. Walaupun dia salah, tapi kamu balasnya tidak setimpal.
melebihi itu pun nanti akan dibalas nanti di akhirat. Nah, jadi jangan sembarangan gunakan tangan itu. Pukul orang, nonjok orang, jewer orang, cubit orang, jangan sembarangan. Kambing saya nanti akan dibalas. Misalnya kambing, kamu dulu ditanduk toh, sekarang tanduk dia, suruh duduk sampai puas. Sampai kamu puas. Kalau kamu nanti sampai puas bagaimana? Sudah hancur baru dia puas. Kalau sampai Allah suruh sampai puas bagaimana? Ini namanya balasan saya itu lebih besar. Nah, maka hati-hati. Siapa dulu yang pernah menjewer orang? Makanya ketika Rasulullah SAW ketika wafat beliau mengatakan, siapa yang dulu pernah saya pukul sampai saya sadari, siapa yang dulu saya pernah pukul. Maksudnya tidak salah ya. Kalau salah nggak apa-apa ditakdir. Orang dipukul ditakdir itu boleh. Itu tidak salah. Kalau ada dulu yang pernah saya pukul, pernah dulu saya sakiti kata Nabi. Sekarang balas saya. Sebab mau meninggal dunia, Nabi bilang begitu. Beliau takut dan sampai nanti kalian nuntut dibalas di akhirat. Karena balasan akhirat itu mesti tidak setimpal, mesti jauh lebih berat. Nah. Maka bilang sama temannya, siapa yang dulu pernah saya cubit, jewer, sekarang gantian jewer saya. Daripada ganti jewer di akhirat, lebih dahsyat sampai putus kuping saya. Yang jewer, yang balas ya, jangan setimpal. Seukuran mana dulu kamu di jewer, ya segitu juga. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kamu dolim lagi. Paham? Afdol itu ngapain tuh? Iya kamu itu. Kok nggak tulis? Nggak ada, baru nggak nulis. Sudah besar itu kamu. Kamu besok di sini, depan ini duduk. Setiap pelajaran saya. Maju sini, kasih jalan. Sini kamu sini. Setiap mengaji sama saya. Nggak tahu aja kamu mengaji. Udah besar kamu kayak anak-anak. Maju sini. Maju tuh yang penuh yang kosong. Badan besar tapi otaknya kecil. Makanya kata Nabi, orang yang paling baik itu anak kecil tapi bersikap dewasa. Kecil rasa besar, merasa tua. Orang jelek itu apa? Orang yang tidak baik itu sudah besar tapi merasa kecil, anak kecil. Sikapnya anak kecil, pikirannya anak kecil, ini orang kurang baik kata Nabi. Sebagai orang itu sudah besar, anak kecil tapi bersikap dewasa. Apalagi dewasa, bersikap dewasa, besar. Sudah besar kayak anak-anak. Kasih makan bubur aja itu. Kalau anak-anak ya, kayak anak-anak ya wajar lah, makannya sedikit. Udah nghabiskan beras banyak, terus kayak anak-anak lagi tau. Jadi menghadap ke sini siapa itu? Menghadap ke sini, jangan ke situ menghadap. Mengaji yang tertib. Maka inilah keadaan. Nah, jadi Allah membalas sesuatu itu sesuai dengan al-jazaa sayyatin sayyatun mithluha. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kamu mukul orang nanti dipukul juga sama malaikat. Wa yamuddum, dan Allah menambah mereka fituyanihim, kesesatan mereka, ya mahun, mereka ini jadi orang-orang yang bingung. Nah. Jadi orang-orang, jadi ketika mereka ini berolok-olok, Allah tambah lagi kesesatan mereka. Aslinya mereka sudah sesat, tapi mereka ini yang diubihim. Nah, jadi mereka ini mengolok-olok.
dengan agama, olok dengan orang-orang beriman, maka sebab mengolok-olok mereka tambah, karena mereka tambah kurang ajar, kan tambah kurang ajar itu. Sudah tidak beriman, ngaku-ngaku beriman, sekedar mengolok-olok, meremehkan orang lain, mereka mengatakan kan dulunya sudah mengatakan inna. Apa itu? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka sudah apa? Sudah sombong. Sombong itu namanya. Nah, orang itu kalau sudah sombong, nah, dia itu sikapnya bagaimana? Suka mengolok-olok orang, meremehkan orang. Nah, orang kalau suka mengolok-olok orang, meremehkan orang, hakikat kesombongan. Maka numpuk pada diri orang munafik ini sifat-sifat jahat, sifat-sifat buruk itu banyak. Karena memang fikulubih mal, karena memang di hati mereka sudah ada penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya, makanya sikap mereka ini tambah rusak. Ketika disuruh beriman, mereka mengatakan, apa itu? Kami akan beriman dengan orang bodoh. Akhirnya apa? Tambah lagi keburukannya, sombong, meremehkan orang. Mana sombongnya itu? Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebaikan, meremehkan orang lain. Batarul haq, menolak kebaikan, wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini sombong mereka. Gimana tidak sombong? Memang penyakit. Setelah mereka sombong bagaimana? Mengolok-olok. Bahkan bukan hanya orang beriman, agama diolok-olok sama mereka, meremehkan agama. Nah, sebab inilah apa bentuk pengolok-olokan mereka? Ketika orang bertemu dengan orang iman, mereka mengaku beriman. Ketika mereka ini bertemu dengan pembesar-pembesar teman-teman mereka, pimpinan-pimpinan munafikin mereka, mereka pun mengaku, wah kami sama dengan kalian, agama kalian bukan ikut orang Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu, enggak, agama saya ikut kalian, agama kekufuran itu. Maka dengan ini, sebab sikap-sikap mereka yang kurang ajar ini, yamudduhum fi tughyanihim, Allah menambah lagi kesesatan mereka. Ya mahun, mereka ini menjadi orang-orang yang bingung. Nah, dibilang beriman juga tidak iman, dibilang kafir ya kayak tidak kafir. Jadi mereka itu bingung, taraddud, bolak-balik, tidak ada pendirian dalam kekufuran mereka. Sebab kekufuran mereka ini tidak ada pendirian. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang istaru mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, diganti dengan petunjuk. Nah, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itu orang yang diberi sifat, yang disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang lewat itu. Jadi mereka orang-orang munafik yang mempunyai sifat-sifat kemarin itu. Apa sifat orang-orang munafik ini itu? Mereka mengaku beriman, mereka bohong, menipu Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka ini meremehkan orang. Ala inam anu'minu kama amana sufaha, meremehkan para sahabat. Kemudian mereka ini suka berolok-olok, cuma mengolok-olok, suka ngolok-ngolok orang. Ini juga sifat-sifat munafikin. Bibit-bibit nifak, kalau suka ngolok-ngolok orang, suka ngaceng, mencaci orang, itu. Lah asbab inilah mereka ini ditambah lagi sesat oleh Allah, suka ngolok-ngolok. Lah sifat-sifat semua itu kata Allah, itulah orang-orang yang diberi sifat, orang yang disifati tadi, itulah orang-orang yang membeli petunjuk dengan hidayah. Jadi mereka menukar kesesatan mereka diganti dengan hidayah. Mereka buang hidayah, kemudian mereka ganti dengan kesesatan. Mereka lebih memilih kekufuran daripada iman. Ini orang munafik itu, orang-orang yang memilih kekufuran daripada iman. Ditawarkan beriman tidak mau, apakah kami beriman seperti orang bodoh? Tapi mereka malah memilih kekufuran. Nah, kalau sudah begitu bagaimana?
Mereka lebih memilih kekufuran daripada iman. Fama rabihat, tidaklah beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka. Nah, jadi mereka itu wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, namanya membeli apa? Mereka membeli kesesatan dibeli dengan petunjuk. Ya jelas ini perdagangan yang merugi, perdagangan yang tidak ada untungnya. Falam yarbahu fi tijaratin bal khasiru. Nah, orang ini berarti ya jual emas dibeli dengan tai.